Ya, ajang Formula E Jakarta diharapkan menjadi tonggak kebangkitan kembali roda perekonomian di DKI Jakarta, terutama pasca pandemi COVID, dan untuk itu pihak panitia mengundang ratusan UMKM dari berbagai daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ajang Formula E sejatinya adalah hajatan seluruh warga Jakarta di mana peran UMKM sangat vital di sana. Selain ikut meramaikan suasana, keterlibatan UMKM diharapkan mampu menggerakkan kembali roda perekonomian terutama pasca pandemi. Selain mengejar potensi ekonomi, kehadiran UMKM juga sebagai jendela untuk memperkenalkan berbagai komoditas masyarakat Indonesia kepada dunia. Sebanyak 260 UMKM dari 10 provinsi di tanah air diundang untuk berjualan dan tanpa dipungut biaya. Untuk memudahkan transaksi dilakukan dengan menggunakan QRIS Jackpreneur. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan Formula E, salah satunya DPRD DKI Jakarta. Anies meyakini Formula E tak akan terlaksana tanpa dukungan anggota DPRD, terutama di masa awal saat permintaan persetujuan menggelar helatan ini. Dan bagaimana tanggapan anggota Dewan sendiri, terutama melihat bagaimana pelaksanaan Formula E dan apa evaluasinya atas gelaran skala internasional yang akhirnya berhasil dilaksanakan baru saja beberapa jam yang lalu, dan kita akan membahas bersama Bapak Mustafa Kamal, anggota DPR dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Mustafa, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah, Waalaikumsalam Mas Oke. Jono, sehat selalu, segar Ya, bugar lahir batin. ya, kita senang sekali, saya hari ini tadi lihat euforianya, tadi pagi juga sempat berkunjung ke sana. Kalau dari kacamata Pak Mustafa sendiri, bagaimana melihat euforia Formula E sore ini? Ya saya bahagia sekali Mhm, karena saya mhm. mitra dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga mitra dari Kementerian Pariwisata Baik. dan Ekonomi Kreatif Mhm. di Komisi 10 DPR RI ya. Jadi ini adalah satu hadiah buat bangsa Indonesia di saat kita sedang lesu dalam berbagai hal secara ekonomi, apalagi UMKM, Mhm. dan khususnya yang paling terpukul turisme kita, ya, Betul. pariwisata kita. Dan Mhm, ini multiplier effect ya. mhm. Ini ada industri otomotif yang bangkit ya, kemudian olahraganya juga ada, pariwisatanya juga ada, Iya. UMKM-nya juga ada. Jadi ini Mhm. paket lengkap terobosan yang menarik di tengah situasi pandemik yang berkepanjangan ini. Saya kira Oke. bangsa Indonesia bahagia, apalagi yang saya kira juga yang tidak kalah menarik adalah Mhm. diplomasi luar negeri kita dalam bahasa yang lebih universal dengan Baik. olahraga. Olahraga ini Mhm. adalah bahasa dunia. Iya. Semua orang secara universal menyukainya, dan ini kebersamaan kita Mhm. di dunia internasional. Posisi Indonesia semakin strategis kira dengan ini. Sudah masuk dalam jadwal internasional Betul. yang rutin Mhm. dalam ajang Formula E. Iya. Ini saya Karena kira melanjutkan MotoGP kemarin di Mandalika. Jadi hat trick kita tuh. betul. Karena kita tahu Formula E sendiri saya dengar kontraknya 3 tahun ke depan ya. Jadi this is not the last race karena kita akan melihat race serupa di tahun-tahun berikutnya selama 3 tahun kontrak ini. Dan kita tahu Pak, Anda tadi menyebutkan bahwa MotoGP dan juga benchmark-benchmark yang sudah kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menggelar event skala internasional walaupun dikepung pandemi. Selanjutnya menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia sendiri agar tren positif ini terus berlangsung dan Indonesia semakin mendapat kepercayaan dari dunia internasional untuk menggelar event-event besar. Saya dengar juga mungkin kita akan membidik nantinya Formula One seperti itu. Ya, Mhm. ini momentumnya harus dilanjutkan. Baik. Ya, saya kira luar biasa ini ada inisiatif dari pemerintah daerah ya Mhm. di NTB dengan Mandalikanya, lalu di DKI dengan sirkuit di Ancol ini. Iya. Saya kira semakin banyak kreativitas dari bangsa Indonesia yang Mhm. bisa membuka mata dunia, itu akan membuat Indonesia ini menjadi eh, warga dunia yang semakin eksis lah ya. Iya. Dan oleh karenanya saya kira kerjasama ya. Mhm. Kalau tadi pemerintahan daerah itu sudah punya inisiatif yang Mhm. bagus, pemerintah pusat ya Kementerian Pariwisata, Pemuda Iya. dan Olahraga ini harus terus memelihara apa yang sudah ada.
Nah, kita di DPR RI kemarin sudah ketuk palu undang-undang keolahragaan nasional. Sebentar lagi kita akan revisi ke undang-undang kepariwisataan. Kita akan kawal secara peraturan perundangan agar sport tourism ini, ya utamanya ya, kepariwisataan dalam dimensi keolahragaan ini bahasa universal yang sangat disukai. Dan jangan lupa Indonesia ini pasar otomotif dunia yang terbesar ya. Iya, sehingga semua merek ini berkepentingan untuk hadir di Indonesia. Jadi kemarin kita ini hanya jadi pasar. Sekarang kita juga jadi subjek. Bahwa kita juga ikut menyelenggarakan event-event olahraga otomotif dunia. Dan kedepannya saya kira bukan hanya menjadi pasar, tapi kita juga bisa lebih mengembangkan lagi produk-produk, apalagi ini green energy ya. Saya kira ini isu juga yang sangat penting. Indonesia terdepan dalam green energy ini. Kita memulainya dengan dunia olahraga e-sport ini. Baik. Saya pun tadi pagi Pak Mustafa, ketika kita tahu euforianya mulai dari minggu-minggu lalu, dan tapi ketika saya hadir di situ saya melihat memang luar biasa hasil yang sudah dikerjakan dan well done, karena saya lihat bagaimana semua persiapan dari mulai pintu masuk semuanya memang sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Dan ini jadi catatan bahwa kalau kita bersatu ya Pak Mustafa, banyak hal yang luar biasa yang bisa kita wujudkan ya untuk Indonesia. Betul. Jadi kita harus tinggalkan tuh isu-isu politik yang sifatnya jangka pendek yang saya kira tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita harus punya visi jauh ke depan dan go internasional. Jangan jago kandang terus ya. Baik, Pak, kalau kita bicara mengenai kehadiran UMKM, ini luar biasa juga bagaimana pemerintah, Pemda juga memanfaatkan momen ini untuk menggayat UMKM dan ekonomi rakyat kecil tadi. Di sini saya baca ada 260 UMKM dari 10 provinsi tanpa dipungut biaya, bisa jualan di sana, bisa bertransaksi. Apa yang Anda lihat di sini, Pak Mustafa? Ya, semenjak di Mandalika sampai di Jakarta ini, inilah yang dinantikan. Jadi setiap ada event itu ada keuntungan yang berlipat ganda, utamanya bagi UMKM. Dan saya kira ini ramah sekali ya. Artinya program yang mengangkat nasib rakyat kita ya, produk dalam negeri. Nah, ini yang sangat harus digarisbawahi. Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan agar pentingnya kita menggunakan produksi dalam negeri. Kita mencintai produk sendiri. Tapi kemarin kan beliau sempat jengkel karena ternyata di lingkungan pemerintah sendiri banyak yang tidak menggunakan komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya. Nah, sekarang ya saya kira dengan momentum seperti ini mudah-mudahan UMKM kita bukan hanya bermain, mohon maaf saya katakan ini masih di pinggiran ya. Tapi ini sudah bagus ya, kita menggembirakan proses-proses event tertentu, tetapi ke depannya kita harus masuk ya kepada industri yang lebih maju, yang lebih strategis lagi, khususnya di bidang otomotif ini. Ya, kita harus jadi pemain juga. Kita mulai dari sini. Ya, ini kalau sikap mentalnya sudah terbangun, mudah-mudahan ke depannya Indonesia juga, ya ini sayang sekali kan, bukan hanya kita industri otomotifnya belum betul-betul berkembang, tetapi juga olahragawannya kan, pembalap-pembalap juga kita masih belum. Tapi ya tidak apa-apa, kita sudah jadi tuan rumah yang baik. Ini permulaan yang baik kok Pak Mustafa, bahwa kita tahu tadi harapan kita tidak hanya nepokin orang asing, tapi someday semoga kita nepokin warga negara Indonesia yang juga berlaga. Ya Pak ya? Betul. Jadi ini PR-nya bukan hanya soal bicara bagaimana kita menyelenggarakan, tapi juga tadi industri sport di tanah air ya, e-sport ini juga bagaimana nanti bisa berkembang ya. Dan banyak yang lahir pebalap-pebalap tanah air yang luar biasa. Nah Pak, kalau kita bicara mengenai evaluasi sendiri, bagaimana Pak Mustafa melihat evaluasi untuk hari ini? Apa yang perlu diperbaiki? Saya melihat ya cukup bagus, luar biasa. Tapi tentunya dari Anda sendiri sebagai anggota Komisi 10, apa yang harus diperbaiki ke depannya? Karena kita tahu ada 3 tahun atau 2 tahun ke depan untuk Formula E juga.
Ya, pertama memang dari aspek regulasi ya. Baik. Saya kira ada revisi undang-undang kepariwisataan itu yang lebih akomodatif Mhm. terhadap acara-acara event internasional yang eh, di seputar sport tourism ini. Baik. Ya, apalagi yang e-sport ya, Mhm. yang ajang seperti Formula E ini yang Mhm. memang green energy. Ya, Ini harus ditegaskan di dalam undang-undang yang baru akan datang itu baik. kita memang antisipatif. Yang kedua juga kerjasama pemerintahan pusat dan daerah Mhm. yang lebih sinergis. Di pemerintahan pusat sendiri juga ada beberapa kementerian terkait, pariwisata, pemuda, olahraga, UMKM, ya Baik. Kementerian Perindustrian. Itu semua harus bersinergi Mhm. karena ini momentum seperti ini jangan hanya tanda kutip ya menjadi ajang politik saja, ya politik boleh-boleh Oke. saja sebetulnya silakan Ah, karena itu prestasi boleh, tetapi jangan hanya itu, ya. ya harus kemudian berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mhm. Dan yang lainnya juga ini karena ini olahraga, Ya. olahraga itu harus ada olahragawannya. Mmm. Nah kita harus mulai membina generasi muda kita Mhm. menemukan talenta-talenta yang memang eh, eh, akan bergerak ke sana. Ya, Mhm. jangan kita jadi penonton terus. Iya. Nah, saya kira ini Iya. apa nih? Ada Bung Ananda Mikola misalnya Iya, iya. kemarin di MotoGP kita sudah ada yang ikut serta, tetapi Mhm. ya masih perlu ditingkatkan lah. Jadi Baik. pembinaan atlet, nah ini juga menjadi isu besar Mhm. yang harus digarap secara sinergis. Jadi talenta-talenta ini harus memang dididik, Mmm. diberikan fasilitas, diberikan insentif, Oke. dan ada kejuaraan-kejuaraan nasional juga. Jangan hanya Mhm. menunggu yang internasional. Baik. Pak Mustafa, terima kasih sekali atas waktunya. Tadi PR kita bersama regulasi, kerjasama pemerintah pusat dan Pemda seperti itu. Dan juga tadi pembinaan atlet untuk kedepannya mengibarkan bendera Indonesia di ajang Formula E dan ajang-ajang internasional lainnya. Pak Mustafa sehat-sehat, terima kasih Ya, sehat, atas segar bugar waktunya. lahir batin. Ya, insya Allah kita ketemu lagi ngobrol dengan banyak hal yang baik. Terima kasih Pak Terima kasih Mas Mustafa. Vino. Sehat-sehat. Kami jeda terlebih dahulu tetap di MNC News Now.